Nah, sudah bisa record, alhamdulillah. Terima kasih Miss Haya ya for guiding us, facilitating us for the meeting. Alhamdulillah. Silakan Miss Riana. Wah, saya lagi. Hmm. Thank you everyone for attending for saya tadi apa ya? Oh, Thank you kreatif everyone aja lah for Miss Riana mah udah bisa. So, thank you everyone for Thank you everyone for attending this meeting. Before we close the meeting, let's everyone make a commitment to 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 do our program in the next day wisely. Oke, nice. Thank you. Wah, itu udah critical moment, udah ketangkep ya ininya. Wisely, udah sempet-sempetnya pakai wisely. Udah bagus tuh berarti ya automaticnya. Kang Agus, silahkan. Okay. Thank you everyone for joining this meeting. Before we close the meeting, I remind you for coming to our school yesterday. And last, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you, Kang Agus. Langsung ya dikasih feedback. Let us I remind you. Nah, itu ada iya ada geclok katanya. Jadi kalau mau let us reminds ourselves. Ourselves. Nah, gitu ya. Mari kita ingatkan diri kita sendiri ya. Let us reminds ourselves to naon tah katanya. Oke, boleh diulang silakan. Okay. Thank you everyone for joining this meeting. Before we close the meeting, let us remind ourselves to coming to our school tomorrow. Oke, great. Mantap. Kang Iqbal, silahkan. Thank you everyone for watching this meeting. Before we close the meeting, let's play together. Oke, nice ya. Let's pray. Pray ya, pray. Bukan play. Nanti play bermain-main ya. Pray, let us pray together. Nice, alhamdulillah teman-teman. Senang sekali saya. Jo, before we start ya, sebelum kita mulai, remember the pattern of sentences, not the tenses formula ya. Jadi kalau pengen fluent, yang diingat itu pola kalimatnya, tapi bukan pola tensisnya ya. Nah, kapan kita mengingat pola tensis? Ya kalau lagi belajar tensis ya. Nah, kalau kita pengen lancar ngomong, nggak usah diingat tensisnya, lupakan aja, ingatnya pola kalimatnya kayak gini ya. Setelah for ada verb ing, terus kemudian before we close the meeting, let us bla 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 gitu. Nah, itu percepatannya jauh lebih cepat ya dibandingkan latihan kalimat berbasis tensis. Nah, kapan kita latihan berbasis tensis? Kalau kita mau ujian tuh. Biasanya kan kalau ujian TOEFL, IELTS dan lain-lain tuh kan ada latihan grammarnya tuh. Nah, silahkan itu ya. Kenali pola-pola tensis, menjawab soal, membedakan kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian verb 1, 2, 3, bentuk lampau, present continuous, atau present continuous, dan seterusnya. Gitu ya, itu strateginya tuh seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman ke materi kita yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The quality of our result, our work result, kualitas dari pekerjaan kita, hasilnya determines by our clear instructions. Jadi, how clear is the result depend on how clear is the instructions. Seberapa jernih atau jelas hasil yang pengen kita kejar, itu tuh bergantung dari seberapa jernih, seberapa clear instruksi yang kita berikan.
So that's why today's sessions is very important. Itulah kenapa sesi kita hari ini sangat penting because we are going to enhance our presentations quality, not just learning about opening, how to create content, and how to close better, but also how to give clear instructions during your presentations. Itu jadi nggak hanya tentang membuka, membuat konten hingga menutup sesi seperti pertemuan sebelumnya, but also give clear instructions during your presentations, memberikan instruksi yang clear saat presentasi kita berlangsung. So before we continue, I need you to prepare a piece of paper and a pen. Sebelum saya mulai, saya pengen teman-teman siapin kertas, ya kertas apa aja, mau HVS atau kertas catatan di buku yang halamannya clear, and a pen atau marker ya, spidol atau pulpen, boleh. Ini we do the warm up first ya, kita lakukan warm up terlebih dahulu. When you're ready, you can give thumb to me. Kasih jempol ke saya kalau sudah siap. Sudah siap, Miss Riana? Ready? Kang Iqbal? Ready? Kang Agus ready? Oke. Follow the instructions. Ya, ikuti instruksi ini. First, okay. After that, put a smaller shape inside the circle. I'm not going to translate the instruction. Saya nggak akan repeat dan mengartikan instruksinya. Just based on your understanding. Berdasarkan pemahaman sendiri aja. Third, add a symbol above the circle. Continue. Draw two identical objects on opposite sides. You may provide your questions later, ya. Ajukan pertanyaannya nanti. Pokoknya ayo nama do exactly based on your understanding. The last one, add one final element below everything. Now, I'm going to count from 5 until 1. On my mark, ya, dalam hitungan saya, show the result. Ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tunjukin hasilnya. Show the result. I would like to see. Come on, show me, show me. Kan belum ada yang nunjukin. Oke, ngeblur, put it put it at front of your face.
Oke, Kang Iqbal, nice. Oke, Kang Agus. Oke. Oke, nice. Now, can you give me explanations? Ya, silahkan jelaskan penjelasannya gitu ya. Based on your drawing. Sambil ditunjukin. So, here you can see apa gitu dan seterusnya. Silakan mulai dari siapa dulu? Teh Riana dulu boleh. Teh Riana kayaknya backgroundnya nggak perlu di-blur deh. You don't need to blur the background, so the result is more clear. Oke, nice, 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 good. Silakan Miss Riana dulu. Explain your work. Okay, I have a big circle, big circle, and there is a smaller shape that is a Okay. rectangle inside Okay. the circle, and I have what is a question mark, a symbol of question Okay. mark, and the opposite of the picture, there are Oh, two okay. pictures opposite the paper, Okay. the same picture like in the opposite one, Okay. and the element is this is a land, A land. What is that? land, Oh, soil. land. Soil, yeah? Yes. Okay. Okay, enough. Does it mean anything to you? I don't know. I just write down what is The it? instructions. Yeah, I just write down according the instruction. I get this picture. I still do not know what is meaning. Yarhamkumullah. Thank you. Okay, you're very welcome. Now, Kang Agus, explain your work. This is not about right or wrong ya. Ini bukan tentang benar salah ya. Pokoknya mah. This is my Wow. work. Oke. In my opinion, in first introduction, I imagine a kubah of the mosque. So Oke, luar this is biasa. the large circle, and Hmm. this is the smaller shape inside the circle, and this is a symbol above the circle. I have bulan bintang, moon, and bin star. This is specifically for the mosque Oke. and other ornament inside. Thank you, sir. Oke, so in one sentence, what does it means to you? Kira-kira maknanya apa buat saya? This is makna. Ya, no itu kan tadi kan Miss Riana, I don't know what does it means katanya. Nggak tahu maknanya. Nah, itu kan berarti pemaknaannya seperti itu. How about you? Do you have meanings from your picture? I think if I imagine this mosque, motivate for me to go to the mosque every time for pray. Masya Allah. Good, good, good. Okay, now Kang Iqbal. Show me your picture and explain. Okay. Siap. And I don't know this picture. Kemudian Yang kurang. penting saya menggambar. Oke, so the most important is you draw gitu ya. Yes. Is there anything else? Ada yang lain? No, Enough. that's all. So, Oke. So, maknanya buat Kang Iqbal adalah anu penting mah aya instruksi orang kerjakeun we gitu nya. Hasilna kumaha mah kumaha we gitu nya. So that is the simulations of how the unclear instructions happens. Jadi yang terjadi di ruangan ini adalah simulasi dari ketika sebuah instruksi itu tidak jelas. Ya. What's the result? Apa hasilnya? Silakan aja unmute yourself. Duluan aja boleh.
The result is different. Oke, so unclear instruction leads to different result, gitu ya. Jadi instruksi yang tidak jelas itu mengarah kepada hasil yang beda-beda gitu. Ada yang kompleks banget, ada yang sedang, ada yang penting dikerjain gitu ya. Oke, how about you, Miss Riana? Confusedness. Unclear instructions create confusions ya. Menciptakan kebingungan gitu. Jangankan orang lain yang mengerjakan aja bingung gitu ya. How about you, Kang Iqbal? Do you have opinion? Ada opini dari simulasi barusan? No, Mister. Okay, so that is the criteria of unclear instructions. Apa yang harus diperbaiki? What should I fix to get similar result atau minimum result? Apa yang harus diperbaiki? Maybe the name of the object. What is it? The name of the object we The should know. name of the object. Okay, good. Jadi jangan hanya sekedar draw shapes gitu ya. What shapes gitu. Ya diperjelas gitu. Anything else? Ada yang lain? The size of the shape. Okay, so number 2, harus clear the point or the goal, and Kang Agus state that in detail gitu. Jadi nggak hanya sekedar clear, tetapi detailnya itu disampaikan ya. Ukurannya big, small, itu seberapa big ya, how big and how small. Oke, now kita langsung jump in ya ke 3 hal yang akan kita pelajari hari ini ya. So the first one is we are going to learn on how the criteria of an instructions, and then the key expressions, and the last one is how to put an instructions into your presentations. Memasukkan instruksi ke presentasinya kita. Tadi sudah disampaikan ya, that a clear instructions need easy to follow. Jadi instruksi yang jelas itu butuh mudah untuk dijelaskan. And the criteria is make it simple, bikin itu lebih sederhana. Sederhana tuh kayak gimana sih? Sederhana tuh ya sesuai dengan kalimat efektif. Kalimat efektif tuh isinya ada subjek, ada predikat, ada objek ya. Tidak bertingkat gitu. Jadi double SPO gitu. Double SPO itu seperti you need to collect the examination so that bla 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 and not bla 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 bla. Nah, itu nggak efektif tuh kalimatnya karena ada 2 kalimat gitu dalam satu statement. Jadi clear instructions ya misalkan draw a big circle in the middle of your paper. Number 1 ya. Number 2, the size of the circle should be 50% of the paper. Nah, itu kan clear tuh. Jadi dibikin ke 2 kalimat. Kalau dibikin ke 1 kalimat jadi bingung. Draw a big circle on your paper and the paper should be atau the circle should be bla 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 bla. Nah, itu jadi kurang clear. Jadi sederhanakan ya. Fokus on subjek, predikat, dan objeknya. Every instructions creates an actions. Clear instructions create clear actions. Unclear instructions create confusions. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Riana tuh ya. So, kriterianya apa? So, we are going to use the framework from Aagim ya, karena kita di Darut Tauhid kita gunakan kriteria BAL ya. Benar, akurat, dan lengkap. Kalau dalam bahasa Inggris, valid, accurate, and complete gitu ya, VAC bahasa Inggrisnya. Tapi in bahasa benar, akurat, dan lengkap. So, not just state, please prepare the examination papers, nggak hanya mengatakan, tolong siapkan kertas ujiannya. Nah, itu belum accurate and complete.
Please prepare the examinations papers and make sure the pages are complete. Ya, pastikan halamannya lengkap. Atau please prepare the examinations papers and make sure the pages are complete by 2 p.m. today. Ya, jadi lengkap di jam 2 hari ini. Gitu ya. Nah, ini bisa digunakan by, bisa juga menggunakan at. Untuk strong strong emphasizing, jadi penekanan yang lebih kuat, you can use by, compare with at. Tapi menggunakan at juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau untuk instruksi kita bisa gunakan by 2 p.m. Please collect your work by 2 p.m. to me in my room. Gitu. Jadi jangan hanya collect your work, jangan hanya itu saja ya. So before I continue, I'm open for questions. 3, 2, 1. Oke, nah sekarang masuk ke tahap 2 ya. Ada key expressions-nya. Nanti setiap kali saya jelaskan, teman-teman silahkan bikin contohnya ya. Satu persatu. Untuk instruksi umum, ya gunakan please. Apalagi, moreover, we live in Indonesia. Ya, kita hidup di Indonesia. Jadi di Indonesia kan ada kesopan santunan tuh, ya kita butuh kesopan santunan, courtesy untuk berkomunikasi sehari-hari. Kalau international courtesy, ya ada kesopan santunan, but unnecessary statement itu ya dihilangkan. Ya, tetapi kalau di orang Indonesia kayak give praise yang memberikan pujian gitu. Good job, good work, thank you very much, really appreciate your effort. Nah, itu penting tuh untuk orang Indonesia ya. Karakter orang Indonesia sangat menjunjung tinggi kesopan santunan. Tapi jangan kaget when you involve in international courtesy, they tend to focus on the content only. Mereka hanya fokus kepada kontennya saja. Pembungkus kontennya itu tidak terlalu diberikan perhatian lebih. You may take a look on your letters ya of organization. Silakan lihat surat organisasinya tuh. Bandingkan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan multinasional dengan surat yang dikeluarkan oleh yayasan-yayasan, apalagi yang yayasan yang terafiliasi dengan keagamaan tertentu. Nah, itu biasanya opening itu satu paragraf sendiri tuh ya. Puji syukur, assalamualaikum dan seterusnya. Not saying that is wrong, ya nggak mengatakan itu salah, but this is local courtesy in Indonesia. Nah, jadi untuk instruksi umum ya gunakan please ditambahkan verb. Contoh misalkan please close the door right now gitu ya. Nah, silakan. Miss Riana, Kang Iqbal sama Kang Agus. Kita latihan instruksi umum terlebih dahulu. Silakan. I'm first. Ya, silakan. Please write a letter. Oke, please write the letter. Nice. Kang Iqbal. Please reading this book. Oke. Verbnya verb 1 ya. Oh. Jadi verb ing itu setelah for ya. Jadi langsung saja setelah to, setelah please itu verbnya verb 1 saja. Jadi please read the book. Silakan boleh diulang Kang Iqbal. Please read the book. Nice. Teh Riana. Please clean your working area every day. Nice. Ya, please clean your working area every day. Itu untuk instruksi umum. Nah, sekarang mengingatkan. Remember to. Ya. Ini bisa digantikan ya. Mau ditambahkan juga boleh please-nya. Misalkan, please remember to clean your individual area every day. Misal ya. Sama, ini verbnya masih verb 1 ya. Silakan. Kang Iqbal. Remember to meet remember to meet at
at office. Oke. Remember to meet at office. Bisa dilengkapi nggak kalau dengan Bal? Remember to meet at office by jam 7 By by 7? by 7 o'clock. Nice ya. Good. Nah, tambahkan aja nih ya. Elemen ini tanggal misalkan ya. Place, time atau quantity yang lain ya. Misalkan with two of your friend, bersama dua temennya kamu gitu ya. Oke. Nah, ini untuk remember. Silakan Kang Agus. Remember to buy a glass of mineral water for me today. Nice, thank you. Bisa lebih dispesifikkan lagi today-nya? Today at 4 p.m. Nice. Nah, gitu ya. Itu kan nggak hanya siap. Siap teh kapan gitu. Bisa aja nanti dibelikannya nanti maghrib gitu kan. Maghrib kan masih today gitu. Hari lapar na ayeuna gitu. Oke, Miss Riana udah belum ya? Tadi sudah ya? Saya lupa. Belum. Oke, silakan Miss Riana. Okay. Remember to meet me up tonight at 7 p.m. 7 p.m. Oke, nice. Remember to meet me tonight at 7 p.m. at di mana kalau ada tempatnya? Apa Ustaz Agus? My copy. Rumah kopi, coffee house. At coffee house ya. Nice. Oke, sekarang yang lebih kompleks nih ya untuk emphasizing. Nah, teman-teman bisa gunakan statement yang barusan ya. You can use your current statement. Lanjutannya gitu. Remember to meet me at coffee house at 2 p.m. Remember to meet me at coffee house tonight at 7 p.m. Make sure subjeknya apa? Are you, we, they, he, she, it ya. Kalau I, you, we, they ya pakai verbnya tanpa s. Kalau he, she, it verbnya biasanya pakai s ya. Make sure the papers ya. Make sure it collect the papers atau make sure you collect the papers misalkan. Pastikan kamu mengumpulkan tugasnya. Ya. Make sure Lydia calls you at that time. Gitu. Bisa dipahami? Oke, silakan. Jadi kita mulai dua ya dari poin ini lanjut ke poin ini. Jadi poin yang ini melengkapi poin yang ini. Ya. Nah, silakan. Siapa dulu? Boleh. I try, sir. Silakan, Kang Agus. Remember to buy a glass of mineral water for me today at 4 p.m. And make sure the mineral water is Le Mineral. Oke, menyebut merek. Oke, make sure the mineral water is Le Mineral. Ya, nice. Ya, good. Verbnya is tadi ya. Subjeknya the mineral water. Oke, thank you. Teh Riana, silakan. Aduh, harus nyambung ya Tat sama tadi ya Tat. Remember to meet me at coffee house. Okay. Remember to meet me up tonight at 7 p.m. in Rumah Kopi. Make sure you bring your family members too. Oke, nice ya. Kang Iqbal, tadi subjek dan verbnya apa? Meet. Subjeknya tadi you ya dari dari Teh Riana teh. Terus verbnya apa? Verbnya tadi bring ya. Make sure you bring your family members too. Nah, sekarang instruksinya Kang Iqbal, silahkan. Remember to meet at office by 7 o'clock and make sure to all teacher
to meet at office by 7 o'clock. Oke, langsung aja ya. Berarti make sure to all teachers meet me at 7 o'clock. Nah, kalau mau clear 7 o'clock nanti 7 o'clock pagi atau 7 o'clock malam ya, bisa ditambahkan AM atau PM. Ya. Dan bisa langsung saja 7 AM, 7 PM ya. Itu udah menunjukkan tepat gitu. Jadi o'clock itu menunjukkan tepat. Nah, bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Kalau mau lengkap ya berarti 7 o'clock AM. Nah, tapi kalau misalkan bilang 7 AM saja itu sudah menunjukkan jam 7 tepat pagi atau jam 7 tepat malam ya. Oke, semua sudah praktek. Nah, sekarang lanjutkan ya. Don't forget to apa? Tadi make sure you bring your family member kalau untuk Teh Riana. Nah, sekarang tambahkan nih, don't forget to apa? Don't forget to close the door after you enter the room misalkan ya. Atau don't forget to bring also your friends misalkan ya, itu juga bisa ya. Ditambahkan. Silakan secara bertahap. Mulai dari remember, tadi make sure, dan terakhir don't forget to. Siapa duluan? Boleh silakan duluan aja. I try, sir. Oke, excellent. Silakan Kang Agus. Remember to buy mineral water for me today at 4 p.m. Make sure the mineral water is ley mineral. Don't forget to give the nota or a stroke to me. Oke. Nice ya. Nanti diganti. Nah, stroke nanti naon. Ngeri, saya tuh rada ini usia-usia sekarang tuh takut ngebecandain penyakit. Jadi apa ya? Receipt ya. Receipt. Receipt Nah, or tulisannya gini. invoice or receipt. Ah, P-nya tadi dihilangkan aja ya, receipt. Jadi bacanya tuh bacanya kayak gini. Nah, bacanya kayak gini ya. Tapi Shit. tulisannya seperti ini. Shit. And don't forget to bring the receipt to me gitu. Oke, nice. Boleh kalau mau diulangi silakan Kang Agus. Remember to buy a mineral water for me today at 4 p.m. Make sure the mineral water is ley mineral. Don't forget to give the receipt to me. Oke. Resitnya shin-nya biasa aja ya karena Receipt. S-nya S tipis ya. Oh, receipt Nah, gitu ya. yes. Jadi kalau yang SH ya, itu baru pakai shin dengan 3 titik ya. Oh. Oke, nice. Silakan Kang Iqbal, terakhir ini ya. Remember to meet at office by 7 p.m. and make sure to meet all teachers with me. And don't forget to bring food. Oke, don't forget to bring the food ya. Hatur nuhun Kang Iqbal. Miss Riana, silakan. Okay. Remember to meet me up tonight at 7 p.m. in Rumah Kopi. Make sure you bring your family members too. Don't forget to remind Mr. Deden to join with us. Nice, thank you. Wah, mantap. Gitu ya. Jadi satu kalimat-kalimat ya. Nggak perlu ditambahin and dan seterusnya ya untuk bikin itu lebih jelas. Jadi untuk konteks instruksi, sentence per sentence, kalau tidak dibutuhkan and nggak usah ya. Nah, kecuali nanti kita butuh
yang sifatnya sequencing atau bertahap ya. Nah, ini bisa gunakan and. Nah, don't forget to make a confirmation ya. Jangan lupa untuk memberikan konfirmasi. Jadi, kita butuh tahu kan yang kita sampaikan itu dipahami dengan baik atau belum. Ya. So, you make a confirmation. Is that clear? Kalau misalkan kita butuh lebih strict lagi, can you repeat it to me? Atau again? Gitu. Untuk sesuatu yang sifatnya nggak boleh salah ya, misalkan memandu safari dakwah Agim tuh kan, beliau kan suka sangat strict ya terhadap satu dan lain hal gitu terkait teknis gitu. Nah, maka make sure that your team understand your instructions. So, can you repeat it to me? Can you repeat it again? Gitu. Bisa diulang nggak? Gitu. Untuk memastikan instruksi kita jelas. Nah, how many sentences ideally we give when we give the instructions? Berapa kalimat idealnya kita berikan saat kita menyampaikan instruksi? That's the questions to all of you. Berapa? Masih ingat nggak materi-materi sebelumnya? Ayo, Miss Riana, berapa kalimat? Sebut angka aja. Jadi saat kita memberikan instruksi, when we give the instructions, how many sentences ideally we must give when we state the instructions saat kita menyatakan instruksinya? How about you, Kang Agus? How many? 3 sentences. That's right. Ya, 100% correct. Ya, 3 kalimat saja ya idealnya itu, ya. Nah, maka kalau kita mau memberikan instruksi maksimal 3, efektif ya 1, 2 itu efektif dilakukan. Tapi kalau mau memberikan instruksi yang lebih kompleks maksimal 3. Otak kita itu tidak didesain ya untuk apalagi di momen-momen apa namanya momen-momen kritikal ya and critical moment itu jangan berikan instruksi lebih dari 3 gitu. 1 atau 2. Nah, prajurit itu dilatih untuk itu ya, komandannya memberikan instruksi. Jadi ke anak buahnya 1 per 1 gitu. Efektifnya seperti itu. Kalaupun ada 2. Prajurit kepada ini sekarang gitu. Nah, kalau terlalu panjang misalkan prajurit laporkan ini kepada komandan supaya beliau itu sudah terlalu panjang ya. Nah, maka one statement or maximum 3 statements. Jadi, kalau hasilnya itu tidak jelas, mungkin instruksinya terlalu banyak ya dan itu tidak ekologis untuk otak secara umum. Oke, before I continue, sebelum saya lanjutkan, I'm open for question. Saya buka untuk pertanyaan. 3, 2, I have question, sir. yes, please. How Bagus. about tell the clock, PM, AM, by, at, on? What's the difference? Oke. Jadi untuk at dan by itu bisa saling menggantikan ya. Thank you for the questions. But for nuance of instructions, untuk nuansa instruksi, by lebih umum digunakan dibandingkan at. Jadi emphasize-nya itu lebih kuat by dibandingkan at. Tapi kalau dari sisi grammar, mana yang lebih tepat? Nggak ada yang lebih tepat. Kalau perspektif grammar ya, nggak ada yang lebih tepat. Pakai by boleh, pakai at boleh. Namun dari perspektif giving instructions, emphasizing by, itu more than at. Gitu. So you must collect the papers by 2 p.m. You must collect the papers at 2 p.m. Nah, itu penekanannya itu atau emphasize-nya, feeling-nya ya, kita ngomong feeling gitu. Dan keumumannya gitu. Untuk instructions, itu by lebih diutamakan dibandingkan at. Ya.
Okay, that's the answer. Is there anything else? Miss Riana kayaknya mau bertanya. Ada? Kalau diganti before 3 p.m., maksudnya maksimumnya itu 3 p.m. gitu kan. Nah, but sooner and better gitu kan. Boleh? Is it Oh, okay? boleh. 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 Jadi kalau untuk boleh tidak boleh, boleh ya, jawaban saya boleh. Tetapi kalau ditanyakan apakah itu termasuk clear instructions, tidak. Tapi kalau boleh mau boleh gitu, tapi apakah itu instruksi yang clear, tidak gitu. Jadi kita nggak bikin cabang gitu untuk kondisi-kondisi yang kita harapkan. Kan kondisinya diharapkan dikumpulkan jam 3. Enggak sih gitu. Masalah dia mengumpulkannya nanti sebelum jam 3, yaitu udah masuk wilayah perorangannya ya. Tapi kalau kita kasih instruksi, you must collect the papers by 3 p.m. It's okay if you. Nah, itu udah mengurangi kualitas informasinya tuh. It's okay if you collect before 3 p.m. gitu. Nah, itu udah mulai mengurangi ketegasan gitu dari instruksinya. Tapi apakah itu boleh dilakukan? Ya boleh-boleh saja ya. Dan talking about communications is talking about impact atau dampak on certain area gitu, di area yang memang spesifik. Dan kadang nggak bisa diberlakukan secara umum. Di satu area misalkan bilang kumpulkan jam 3 tepat, itu jauh lebih efektif misalkan. Di tempat yang lain kumpulkan jam 3 tepat, lebih cepat, lebih baik gitu. Nah, itu kadang jauh lebih efektif, tapi tidak bisa diberlakukan umum. Nah, if you ask me the questions, kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya, nah maka based on my perspectives, di perspektif saya, nggak perlu ditambahkan instruksi-instruksi lain. Ya. Karena itu mengurangi kualitas instruksinya. Kan kalimatnya tuh statementnya instructions, not just statement gitu. Nanti kalau udah statement itu jadi berubah. Kayak misalkan, please be quiet. Satu ya. Yang kedua adalah, please be quiet. We are having an examinations here. Nah itu lebih powerful yang pertama. Misalkan kelas sebelah ribut, kita masuk. Hello, please be quiet. Nah, udah aja. Dibandingkan kita masuk, hello, please be quiet. We are having an explanation. Dan nah, itu penjelasan itu mengurangi kekuatan instruksinya atau command-nya. Gitu. Makanya kalau kembali lagi ya saya ulang ya, di militer itu perintah-perintah itu tidak mengincludekan alasan. Kecuali untuk briefing ya dan seterusnya. Nah, kalau konteksnya di briefing, alasan itu diperlukan. Tapi kalau konteksnya instruksi, reasoning itu cenderung diabaikan. Kita fokus kepada kita maunya apa gitu. Nah, itu ya. Mohon bisa membedakan konteksnya. Gitu. Nah, apalagi kalau untuk anak-anak yang usia kelas bawah misalkan ya. Nah, kalau kita mau kasih instruksi yang ingin cepat dituruti, ya kurang-kurangi reasoningnya. Ya. Karena reasoning itu nanti follows with discussions, apalagi anak-anak gitu. Anak-anak jangan ribut ya. Anak-anak jangan ribut ya, sekarang kan lagi ujian. Emang kenapa Bu kalau ujian ribut gitu. Itu nanti jadi apa ya, bergeser gitu tujuan komunikasinya gitu ya. Nah, pengalamannya demikian. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita punya contoh-contoh kalimat ya. Please fix these sentences based on what you've learned before ya, berdasarkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Silahkan mau pilih yang mana gitu. Ini kalau boleh bisa di screenshot terlebih dahulu ya, biar enak bolak-baliknya. Oke, kalau sudah screenshot boleh kasih jempol ya. Oke. Nah, Iqbal sudah screenshot. Nice. Miss Riana sudah?
Oke, nah sekarang ini ada statement of instructions that is not bal yet. Gitu. Ini statement of instructions yang belum bal. You have 2 minutes to fix these instructions so it is align ya, supaya ini selaras dengan BAL frameworks. Benar, akurat, lengkap. Valid, accurate, and complete. Silakan, you have 2 minutes. Teman-teman punya waktu 2 menit. Boleh pilih yang mana saja. Ya, you may pick this one, this one, this one, or this one. Silakan. One more minute, 1 menit lagi. When you're done, you can give me the thumb. Kalau sudah selesai, you can give me the thumb. And state your statement. Oke. Kang Agus is ready? Belum. Ready, sir? Ready ya. Silahkan. Okay. I choose don't forget. Ya, bawah. Don't forget. Oke. Silahkan. Fix it. Don't forget to bring the exam document to my office today at 2 p.m. Oke. Perfect. Nice. I love it. Continue. Silahkan. Miss Riana. Kok the same ya? Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Remember to finish your financial report today at 1 p.m. Oke. Thank you. Perfect. Kang Iqbal, silahkan. Which one? Yang mana? I am not finished. Yang diperbaiki yang mana? Make sure. Make sure. Oke, make sure the exam is okay ya. Ya, kumaha. Nu aya we nu aya. Yang sudah dikerjakan aja. Spontan Sorry, aja. sir. Mr. Ya. Suryana is attend in this meeting too. Oke, so we have Mr. Oke, nice. How about you, Mr. Suryana? Have you follow? Yes, Okay, so I please. try. Which one? Which one? I don't forget the report. Don't forget the report. Okay, state the statement. So don't forget to the report. What? I'm sorry. Don't forget to the report. Kehadiran, Masya Allah. Mm-mm.
And then Uh, don't forget to the report present students the day. okay. Thank you. Thank you, Kang. Nanti kita bahas ya. Silakan lanjut, Kang Iqbal. Silakan, Kang Iqbal. Make sure the exam Mm-mm. Make sure the exam make sure the exam to work make sure the exam to all teacher to work is okay. Okay. That's it? Itu aja, Kang Iqbal? Yes. Okay, thank you. 2 thumbs for everyone ya, 2 jempol untuk teman-teman semua. Now, let us discuss about it. Sekarang mari kita diskusi ya. Jeng 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 jeng. Oke. Ya, saya tulis dulu kalimatnya. Don't forget to the report kehadiran present student today. Oke. Ini teh kalau dalam bahasa Indonesia, jangan lupa laporan kehadiran siswanya hari ini ya, Kang Suryana. Nice. Oke. Yes. Nah, ada yang bisa kasih saran supaya kalimat ini lebih sempurna lagi? Present students today. Oke. Don't forget the report present students today. Yang pertama ya, saya kasih ini dulu deh. Kasih hints. Jadi ini tuh presensi kehadiran siswa ya. Nah, kalau di bahasa Inggris istilahnya adalah attendance list. Nah, ini istilahnya ini ya. Daftar hadir gitu. Atau students attendance list. Nah, listnya itu bisa pakai list, bisa pakai form ya. Ini yang pertama. Jadi misalkan nah, jadi keseluruhan ini bisa diwakili dengan statement don't forget students attendance list. Nah, tinggal ditambahkan di sini kalau mau kalimat ini nyambung ya. Ini ke sini ditambahkan the ya. Don't forget the students attendance list form. Itu statement pertama. Tapi kalau mau pakai to, berarti setelah to itu kan ada verbnya ya. Nah, apa yang diinginkan? Kata kerjanya apa? Dari Kang Suryana. Kata kerja itu perintahnya gitu ya. Diapakan si students attendance list nanti? Persentase, jadi yang report kehadiran jumlah siswa gitu yang hadir dan tidak hadir. Dilaporkan berarti ya. Laporkan ya. Oke, berarti verbnya adalah report.
Benar nggak? Mm. Jadi, don't forget to report the students' attendance list. To report, ya benar tadi. Nah, Oke. Nah, sekarang keterangan waktunya supaya pakai bal ya. Tambahin today. Jadi saya kasih silang-silang ya. Today. Heeh. Jadi satu, don't forget to. Dua, report. Don't forget to report. Tiganya adalah the students attendance. Oke, silakan. Semoga lancar ya Kang Agus. Don't forget to report the students attendance list. Nah, keterangannya empatnya baru today. Ya, kita lengkapi kalimatnya. Don't forget to report the Get student students attendance list today. attendance. Yes. List today. Nah, ini baru sempurna nih instruksinya. Today itu jam sabaraha supaya lebih akurat. By jam sabaraha, Kang Suryana? 8 pagi berarti Okay. By 8 a.m. AM. Nah, ini berarti instruksinya malam ya, atau mungkin subuh gitu ya. Karena kan today jam 8. Today. Benar ya? Today. Benar ya? Oke, nah ini perbaikannya Kang Suryana. Any questions? Ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Oke. Thank you Kang Suryana. Nah, itu pentingnya perform ya. Jadi kita kalau disuruh perform we kumaha we kualitas performnya gitu. Nah, evaluasi kan nanti terpisah gitu. So, do not evaluate before you perform. Nah, itu yang menghambat performance itu. Jadi evaluasi kan adanya di setelah performance gitu. Jadi kalau mengevaluasi saat perform itu bikin kita takut gitu. So, no need to worry about the performance. Worried if you're not evaluate gitu. Jangan khawatir dengan performance, khawatirlah kalau kita tidak mengevaluasi. Gitu, ya. Oke, thank you very much. Sekarang Kang Iqbal. Tadi teh kalimatnya adalah make sure the exam to all teacher to work is okay. Nah, siap, silahkan Miss saya. Semoga lancar. Kalimat make sure the exam ini sudah perfect ya. Tapi setelah ini to-nya ini yang agak perlu diperbaiki ya. Harusnya di sini verb dulu atau helping verb ya. Make sure the exam is. Jadi ada helping verb, ada main verb. Kalau jadi make sure the exam is apa? Kata kerjanya apa? Mau diapain si examnya itu? Dikumpulkan, di-submit, mau diapain, Kang Iqbal? Di, dikerjakan. Oke, berarti diselesaikan gitu ya. Betul ya? Oke, so make sure the exam is done, ya, selesai. Terus to all teacher teh maksudnya apa? Seluruh guru mengerjakan pekerjaan ini gitu. Oke, berarti
make sure all teacher, by all teachers atau by the teacher. Oke, kita pakai semua guru aja ya. Make sure the exam is done by all teachers. Gitu? Iya. Yes. Oke. Nah, ini perbaikan kalimatnya ini ya. Nah, tinggal ditambahin akurat dan lengkapnya gitu. Diselesaikan nanti iraha berapa lama gitu. Silakan. How about in bahasa? Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Make sure the exam is done by all teachers Jam 8 at at 8 8 AM. a.m. Eh, Iraha. Tomorrow, today, Today. today. Gitu ya. Make sure the exam is done by all teachers at 8 a.m. today. Tah, karek ya. Perfect sentence nah. Ya. Sudah benar, akurat, lengkap ya. The exam all the exam or certain subject atau mata pelajaran tertentu. Subjek yang Apa? all teacher. Oh, all semua mata pelajaran? Ya. Oke. Jadi ini sudah tepat. Kalau kita merujuk ke beberapa subjek saja, subjek tuh bisa dua ya maknanya. Dalam bahasa Inggris, subject has two meanings. The first one is ya subjek, ya seperti I, we, they, he, she, it gitu. And the second one is mata pelajaran. Jadi mata pelajaran itu disebutnya subjek juga. Ya. Bukan mata pelajaran gitu. Jadi menyebutnya itu subjek. Today's subject is math gitu. Jadi mata pelajaran hari ini adalah matematika. Nah, subjek itu artinya mata pelajaran. Jadi tinggal disesuaikan aja. Make sure the English and geographic exam, make sure the math and biology exam gitu ya. Ini nanti disisipkannya di sini nih. Kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain, misalkan English and biology gitu. Gitu teman-teman. Okay, before I continue, is there any questions? Ada pertanyaan dari perbaikan yang dilakukan, Kang Suryana atau Kang Iqbal? Ina. Atau bertanya proses berpikirnya misalkan, Sir, kumaha sih eta menentukan kalimat nu mana nu heula gitu. Mungkin jujurlah padaku. Asik. I have a question, Miss. Oke, alhamdulillah. Please do, Kang Iqbal. Silakan. Terkadang kalau misalkan mau merangkai kata itu, jadi sudah terbentuk dalam pikiran itu to the itu. Oh, kumaha ta To contohnya? the. Nah, penggunaan to the-nya itu kapan yang efektif kayak gitu? Oke. Kayak to all, to the all kayak gitu. Oke. Itu tuh yang bikin bingung atau yang selalu dilakukan? Mohon izin. Selalu dilakukan. Karena Oh, terngiang-ngiang kalau mendengar film-film bahasa Inggris kan to the, to all kayak gitu. oke. Jadi sebelum bilang to all teachers gitu, kayaknya teh kurang nendang gitu ya. Kalau to the all teachers gitu ya, gitu kurang lebihnya. Ya nggak apa-apa kan tiap orang tuh punya rasa bahasanya sendiri ya. Dan sebelum kita bicara solusi, we need to admit that that is a problem gitu. Kita harus akui bahwa itu teh masalah gitu. Kalau kita merasakan itu sebagai bukan masalah ya nanti solusi apapun nggak akan jadi solusi ya.
Jadi akui dulu, oh oke, I have tendency, saya punya kecenderungan gitu untuk selalu menambahkan the ya pada sebelum subjek gitu atau sebelum objek ya. Nah, itu harus diakui terlebih dahulu. Sama seperti mereka yang menambahkan, aduh, apa ya yang umum deh? Kela. Hmm, will ditambah to. Nah, ada orang tuh punya kecenderungan setelah will itu ditambahkan to gitu. I will to gitu ya. I will to apa itu ada kecenderungannya tuh. Artinya setelah will tuh kayaknya nggak enak kalau nggak ditambahkan to. Nah, sekarang Kang Iqbal merasa nggak enak gitu. Kalau nggak ditambahkan the ya. Ya nggak apa-apa itu kan kecenderungan. Nah, sekarang kapan sih kita menambahkan the gitu. Kalau di kalimat ini ya, make sure the exam ya, is done. Kenapa muncul the di sini? Jadi muncul the ini untuk menunjukkan spesifikasi. Ya. Jadi the itu artikel sama seperti dan an. A book, an umbrella, an apple, the book. Nah, kapan tuh nambahin an, kapan jadi the ya. Nah, kalau an kita menyebutkan sebuah, yaitu sebuah buku. Nah, kalau the untuk menunjukkan spesifikasi. I have a book. The book is blue. Nah, the-nya itu menunjukkan buku yang ini gitu. Saya punya kancil. Kancilnya berwarna hitam. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, I have a kancil. The kancil is black. Bisa dipahami nggak? Jadi, I have a kancil. A kancil is black itu maknanya jadi berbeda. Ya, jadi saya punya kancil. Kancil berwarna hitam. Nah, itu maknanya kan jadi beda. Kan nggak semua kancil berwarna hitam. I have a book. Saya punya sebuah buku. The book is blue. The-nya itu menunjukkan nya-nya tuh ini gitu. Tapi kalau tidak ditambahkan the, maknanya jadi berbeda. Misalkan I have a book, book is blue. Kan jadi mengeneralisir. Buku itu biru. Nggak semua buku warnanya biru kan? Nah, bisa dipahami nggak? Penempatan the. Jadi the itu untuk menunjukkan spesifikasi atau kekhususan gitu. Nah, maksud nanti iya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mah nya gitu. Saya punya buku, bukunya, nah nya itu menunjukkan buku nanti nu iya gitu. Tidak polos. Saya punya buku, buku berwarna biru, kan itu beda ya. Saya punya buku, bukunya berwarna biru, tanya-nya eta teh the gitu kalau dalam bahasa Inggris. Mohon izin, Mister. Ya, Jadi boleh. menarik. Jadi menarik Pak Iqbal nanyain ya. Heeh. Iya, memang ini sederhana tapi lumayan jadi banyak pertanyaan. That's good. Ya. Silakan. Selama ini kebanyakan kalau saya dalam berbicara bahasa Inggris itu kalau yang pakai D itu lebih ke ini apa namanya? Isim. Pak kata benda gitu. Oke. Kata benda tapi ternyata oh iya kepemilikannya gitu ya. Heeh. Siap. Nah, tapi kalau misalkan kata benda emang semuanya juga pakai D ya? Atau hanya tertentu kalau Nah, kata ini benda? saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini maknanya apa nih? Bedakan makna yang pertama dan kedua. Nah, menurut Kang Iqbal, yang pertama Ah, maknanya apa, yang kedua maknanya apa? Silakan. Menurut Kang Suryana. Sorry. yang pertama, buku punya saya. Give me book. Oh, saya Ini kalimat perintah ya. ya berikan buku saya. Kalau Ya, buku saya beri. itu my book. Tapi Oh, kalau give me book, give berikan me, saya, berikan buku. Berikan saya buku, oke. berikan bukunya ke saya. Oke.
Baik. Teh Riana, how about you? Yang pertama, yang kedua artinya apa? Yang pertama, give me book, beri saya buku. Itu Hmm, barangnya belum jelas yang mana. Give me the book, berikan saya buku itu. Jadi barangnya udah jelas. oke, tuh bedanya. Jadi kalau give me book, ya terserah yang ngasih. Dia bebas mau ngasih buku apa saja. Oh, Atau belum jelas buku nanti naon. Kang Suryana, kasih saya buku. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kang Suryana, kasih saya buku. Aku mah Kang Suryana, werek mana buku naon gitu. Pokoknya mah buku gitu. Nah, itu namanya unclear instructions. Ya. Nggak jelas. Tapi kalau Kang Suryana, kasih saya bukunya dong gitu. Nah, bukunya mungkin buku yang sedang Kang Suryana pegang. Ya. Atau yang saya tunjuk tuh. Kadiekeun bukuna gitu. Nah, bukuna itu kan yang saya tunjuk gitu. Nah, itu bedanya. Beda penggunaan the itu sehitam putih itu gitu. Jadi beda banget kan? Give me pen. Give me the pen. Nah, the pen itu khusus yang saya tunjuk atau yang saya butuhkan gitu. Tapi kalau give me pen ya any pen, semua semua pulpen gitu. Nah, itulah makanya pentingnya berhati-hati menggunakan the gitu. Satu hal yang bisa kita sepakati dan saya ingin teman-teman bersepakat adalah the itu menunjukkan spesifikasi atau kekhususan ya. Nah, sekarang dari Kang Iqbal nih. Sudah bisa membedakan belum kapan pakai the, kapan enggak? Udah mulai paham. Udah mulai paham ya? Jadi kalau the itu khusus gitu, bendana teh nu eta gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, artikelnya tuh nya gitu. Penambahannya kan kasih saya motor. Nah, motor naon wae itu berarti. Kasih saya motornya. Nah, berarti itu dua orang itu sedang membicarakan satu motor tertentu gitu. Ya. Duka motor nasaha, merek nanaon gitu. Tapi kan dua orang yang lagi berbicara ini udah paham gitu. Maksudnya adalah motor itu gitu. Atau buku itu. Nah, maka ketika kalimat ini berbicara make sure the exam, itu artinya apa, Kang Iqbal? Yang sudah pasti ininya tugasnya seperti English dan biologi itu. Nah, betul ya. Atau yang memang ujian yang sedang diujikan hari ini. Nah, kalau misalkan make sure examination paper is done, misalkan nggak pakai the tuh, ya. Misalkan ini di YouTube di ini, ya make sure examination paper atau kertas ujiannya done by all teachers at 8 a.m. Nah, itu nggak menunjukkan spesifikasi ujiannya apa gitu ya, atau yang mana yang dimaksud gitu. Nah, sekarang udah bisa lebih, ya masih bingung nggak apa-apa, nggak masalah ya, tapi setidaknya ada pencerahan nggak, Kang Iqbal? Alhamdulillah ada. Ada ya? Atau setidaknya bisa membedakan lah kalau orang bilang the terhadap sebuah benda itu maksudnya apa? Ya. Selama ini mah cuma mendengarkan aja, oh ini pas-pasin aja di telinga, oh tuh, kayak gitu. Kalau Oh, sekarang mah alhamdulillah ada penjelasannya seperti itu. ya, ya, ya. Nah, sekarang mulai tuh nanti mendengarkan di telinga, apakah itu formatnya lagu atau presentation, ya, yang diawali dengan the, em, sekarang coba dibedakan gitu ya. Dan mudah-mudahan sudah lebih bisa membedakan. I believe that you can differentiate gitu ya, membedakan penggunaannya. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Actually it should be an activity after this ya, sebetulnya ada aktivitasnya selagi ya setelah ini, tetapi teman-teman nanti bisa lihat ini secara mandiri ya. Jadi kalau diintegrasikan ya ke dalam presentasi, teman-teman bisa menggunakan this pattern. Jadi bisa menggunakan openingnya ini, ya, Assalamualaikum, good morning everyone, respectable teachers, bla bla bla. Today I would like to apa, kemudian masuk ke sini, misalkan this is important because bla bla bla. Now, this is your instructions.
please remember to blah 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 blah. First, second, ya, and remember to apa atau don't forget to apa. Dan tutup dengan is that clear? Gitu. Nah, itu bahan latihannya ya. Baik, to close the sessions ya, untuk menutup sesi kita hari ini, remember that the quality of your instructions determine the quality of your result. Jadi instruksi kita itu menentukan kualitas pekerjaan yang kita harapkan. So make the instruction more clear, it means you demand more clear result. Ya. Thank you very much teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Thank you very much, Mr. You're very welcome. Sehat-sehat semuanya ya. Izin live. Amin. Allahumma amin.